وأصحاب السعير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta berikut segala isinya, pemilik langit dan bumi berikut segala isinya. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, penguasa setiap takdir, yang menciptakan, mengurus setiap saat segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam genggaman Allah, takluk sepenuhnya kepada yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang Allah tetapkan. Tidak ada yang bisa mengadakan yang Allah tiadakan. Segala urusan menjadi mudah kalau dimudahkan Allah. Urusan kecil pun akan susah kalau tidak ditolong Allah. Dialah Allah yang maha agung, yang maha menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan setiap yang terucap, mengetahui apapun yang ada dalam pikiran, yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apapun yang akan terjadi, yang berkuasa atas takdir-takdir. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah yakin kepada Allah, menambah patuh kepada Allah, menambah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits la haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Jangan bosan ya. Kunci bahagia ada dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, fokuslah pada dua hal ini. Bagaimana iman meningkat terus dari ilmul yakin ke ainul yakin kepada hakul yakin. Sehingga derajatnya derajat hakul yakin anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Orang yang yakin itu adalah yang beribadah seakan melihat Allah. Kalau tidak bisa lihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Jadi yang paling beruntung di antara yang hadir kali ini adalah yang paling konsisten merasa dilihat oleh Allah. Zikir tertinggi adalah tidak bisa merasa lepas dari pengawasan Allah. Berarti merasakan Allah maha dekat, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Kalau orang sudah terus merasa Allah memperhatikan dirinya, sulit berbuat maksiat. Sulit.
karena tahu Allah melihatnya. Tidak sembarang bicara karena yakin Allah mendengarkan perkataannya. Selalu berusaha ikhlas, tidak ribet dengan penilaian orang. Karena wakafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Tidak akan sibuk memelas menghibah kepada makhluk, karena yakin Allah tahu keadaannya. Allah tahu apapun yang ada pada diri kita. Tidak ada yang tersembunyi. Semua masalah Allah tahu. Semua solusi Allah tahu. Inilah goal terpenting hidup kita. Kalau ada yang mau nanya puncaknya bahagia, yakin. Kebahagiaan itu apa sih? Bahagia itu hati yang tenang, sakinah dalam segala keadaan, termasuk mau terbunuh sekalipun tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini sebetulnya puncak bahagia di dunia. Bukan masalah uang, jabatan, gelar, popularitas, ijazah. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi membahas ijazah? Dicatatnya ada. Terlalu banyak informasi. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, pujian, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Itu semua milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah sebagai ujian. Bagi yang duduk di sana, mudah-mudahan yang belakang tidak terhalang ya. Bagaimana nih supaya meningkatkan iman terus? Yang kuasa meningkatkan iman adalah Allah. Syariatnya bagaimana? Minta. Pernah kita minta dikuatkan iman? Jarang. Padahal itu intinya. Harusnya permintaan kita yang paling pokok ya dua. Minta imannya sempurna, minta amalnya diterima. Karena itu yang bisa menjadi bekal bahagia dunia akhirat. Sesudah minta apa lagi? Amalan paling kuat untuk membuat kita kuat iman adalah zikrullah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Apa yang lebih penting dalam hidup ini selain jadi orang yang diingat oleh Allah? Nah, ingat kepada Allah ini beragam zikrullah itu. Ini sekarang belajar, ini sedang zikrullah nih. Karena kita niat belajar mematuhi perintah Allah, dan yang sedang dipelajarinya juga tentang tauhidullah, ma'rifatullah. Belajar saja kalau niatnya benar sudah jadi zikir. Tambah lagi yang dibahasnya tentang Allah, bertambah zikir. Apalagi yang bisa menguatkan iman dalam zikir selain belajar? Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Quran. Apalagi dari Rasulullah SAW. Penjelasan Rasulullah tentang tauhid itu adalah sarana kita mengenal Allah. Asmaul husna, asma wa sifat Allah, harus itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini harus liya'rifun. Harus diawali mengenal Allah, baru bisa ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa ibadah kepada Allah
kalau Allahnya tidak dikenal. Jadi kalau diurut-urut, kenapa akhlak orang kurang bagus? Karena kurang iman. Kenapa kurang iman? Karena kurang mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah ya pasti kita tidak bisa yakin ke Allahnya. Bagaimana yakin dengan yang tidak kita pahami? Benar? Jadi masalah terbesar kita tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Antara tahu dengan kenal beda. Tahu Mike Tyson, kenal sudah gitu. Apalagi akrab. Mikir. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kita baca, kalau kita tidak paham, asal niatnya sudah baik, itu sudah berpahala. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Tapi kalau kita paham, selain dapat pahala, kita dapat hidayah. Salah satu yang paling sering kita baca dalam Al-Quran surat apa? Boleh jawab, boleh enggak. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, induk Al-Quran, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, Asy-Syifa, penyembuh hati. Kenapa kita disuruh berulang-ulang membaca Al-Fatihah? Setidaknya 17 kali sehari dalam sholat. Apakah Allah menginginkan kita hanya menghafal dan membacanya? Jawab. Harusnya Al-Fatihah itu menguatkan iman dan menguatkan amal. Kasep dari tadi kan cuma itu yang dibahasnya. Harusnya baca Al-Fatihah itu iman kita menguat dan juga amal kita menjadi bagus. Kita coba ya. Saya bukan termasuk orang yang berhak memberikan tafsir. Ini bukan tafsir. Ini adalah bagaimana upaya membaca Fatihah bisa menguatkan iman. Jadi tiap dibaca itu naik keyakinan kita dan mengubah perilaku kita. Itu Quran itu kan diturunkan. Ingat ya, bukan diciptakan, diturunkan. Untuk apa? Menguatkan iman dan memperbaiki kualitas amal kita. Dan tidak ada tandingannya ini. Sudah hafal surat Al-Fatihah? Pelan ya. Sudah hafal surat Al-Fatihah? Bagus. Sudah hafal maknanya? Nah itu jujur, awal yang baik. Jadi pantas saja kita baca Fatihah iman tidak menguat, amal tidak bertambah berkualitas, karena pendidikan penguat iman lewat Fatihah kita belum sungguh-sungguh memaknainya. Untung Fatihah hanya 7 ayat ya. Kalau misalkan Ummul Quran Al-Baqarah ngecengkang itu hadirin tuh ya. Dengar gitu aja udah kebeg.
Tidak terbayang kalau setiap sholat harus Al-Baqarah dulu. Mangkaning 4 rakaat. Masya Allah. Allah sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini awal setiap surat. Allah menyebut dirinya. Dari sebegitu banyak nama yang diulang-ulang adalah pengasih dan penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Artinya jangan ragu lah. Tuhan kita itu, Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang. Mendahului dibanding asma-asma yang lain. Senang kan? Coba. Kalau punya istri yang sangat penuh kasih sayang, enak tidak? Gak perlu dijawab kalau lagi males ya, enak kan. Bu, maukah suami, pilih nama suami yang paling disukai. Ini suami ibu orangnya sangat penuh kasih sayang. Ini suami ibu adalah pembalas. Serem kita ya gak? Walaupun pembalas yang adil tetap horor ya bagi kita. Tetap kasih sayang itu sesuatu yang sangat didambakan. Didambakan bukan hanya oleh kita, binatang juga senang disayangi, betul? Lihat ada buaya, saya maaf yang namanya sama Rizka, maaf ya, harusnya tidak usah saya sebut. Ada buaya Rizka namanya, semoga yang namanya sama tidak tersinggung. Bagaimana dia baik kepada orang yang selalu memberi makan. Binatang saja senang dengan yang memiliki kasih sayang. Ada serigala, ada beruang, ada singa, ada binatang-binatang buas. Ketemu dengan orang yang punya kasih sayang, beda perangainya. Harusnya kita tuh beda perangainya karena memiliki Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengelola, yang mengurus seisi alam termasuk kita. Jadi harusnya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah bulat hati ini, saya ini ciptaan Allah, ada Allah yang mengurus saya, yang mengurus segala-galanya. Setiap saat tidak ada yang lepas dari pengurusan Allah. Sekarang, dulu, sekarang, yang akan datang. Yang maha pengasih penyayang itu yang ngurus. Coba, itu ada orang sangat kasih sayang dan ngurusnya telaten. Senang tidak? Enak. Harusnya kita tuh reg-reg, saya punya Tuhan yang bukan cuma ngurus saya, tapi ngurus segala-galanya terus menerus dengan penuh kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, tidak punya iman, mengkhianati Allah, kafirin, zolimin, musyrikin, ateis, semuanya diurus, dikasih makan, didetakkan jantung, kasih oksigen gratis, dikasih kecerdasan, dikasih perasaan, dikasih jodoh, kasih rumah. Lihat, makanya kalau saudara lihat orang-orang yang tidak memiliki iman, sama itu makhluk ciptaan Allah, sama yang ngurusnya juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang mengkhianati Allah saja diurus, masa orang yang beriman dan mau taat ke Allah tidak diurus? Betul?
Harusnya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kita dapat Ar-Rahimnya selain Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi pemberian untuk orang beriman dipilihkan yang bisa membawa keselamatan sampai akhirat nanti. Gajah tidak makan vitamin segitu gedenya. Jerapah nggak pakai vitamin T tinggi, segitu jangkungnya. Kuda Nil berendam mantap badannya, ya kan? Diurus oleh Allah semuanya. Cecak nempel di dinding, makanannya, sayapnya, makanannya nyamuk, laron, punya sayap semua. Cecak nempel, harusnya cecak stres, makanan dia terbang semua. Yang berhak demo tuh cecak aslinya. Ya Allah, apa nggak salah desain? Kami ngedaplok begini, makanan kami terbang. Datang itu cecak di sini, nyamuk di got. Mana yang nyari rezeki? Cecak atau nyamuk yang ngedeketin? Jawab. Kalau cecak nyari makanan, kelaparan, turun ke sini kesedot vakum cleaner, jalan mau ke sana ditepak cleaner, turun di tangga kena lapel, mau nyebrang kelindes mobil, itu ke got, habis cecak, punah. Tapi diatur, Allah yang ngurus semuanya. Benar? Kalau yang tidak beriman diurus, masa yang beriman dicuekin? Cuma kita diberikan yang terbaik menurut Allah. Pengen misalkan punya rumah besar, dikasihnya kontrakan. Karena Allah tahu kalau rumah besar bisa bikin ujub, bisa bikin ria, bisa bikin orang dengki, dan di akhirat belum tentu kuat menanggung hisabnya, dipilihkan rumah sederhana tapi bahagia. Coba pilih, mendingan ngontrak bahagia atau rumah yang lapang bahagia? Ya, saya ngomong gini supaya saudara bahagia aja, ada harapan, karena wajahnya wajah kontraktor ini. Begitu, jangan komplain dikasih apa aja oleh Allah. Kalau kita punya iman dan bisa dikasih iman dan amal soleh, udah dapat yang terbaik. Gini kawan-kawan, dengar ya. Nikmat terbesar dalam hidup ini bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tuh karena iman dan amal soleh. Jadi kalau kita udah dikasih nikmatnya dekat dengan Allah, apa buahnya? Akhlaknya menjadi baik. Itu udah rezeki besar. Nggak usah ngidam-ngidam punya ini itu yang bisa merusak iman dan amal. Saya sih temennya dikit, tapi temennya ini dipilih oleh Allah yang kuat iman dan bagus amalnya, sehingga berteman itu membuat makin matang. Udah nggak kenal pejabat nggak apa-apa. Saya nggak ada satupun yang kenal sama artis. Terus nggak wajib. Dan jangan ngebanding-banding. Ikhwan, ini udah pada nikah belum sih? Wajahnya wajah penantian gini. Jangan ngebanding-banding. Oh, saya ingin seperjangan. Yang penting mau apa rumah tangga tuh? Kalau mau bahagia itu bukan masalah gelar, bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, bukan. Suami istri yang kuat iman, suami istri yang bagus amalnya, itulah yang bakal bahagia. Kalau pengen sakinah, jangan membayangkan jabatan, kedudukan, perusahaan. Enggak, bukan itu. Dunia cuman sebentar.
Jadi jangan ngebanding-banding dengan yang alat ukurnya duniawi. Nggak akan bahagia, enggak. Mikir. Tapi dah saya mah tetap pengen walaupun ceramah begitu sok aja. Tapi harus tahu bahwa dunia ini bukan sumber kebahagiaan. Bukan sumber ketenangan. Ketenangan tuh pintunya satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu akan camkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi akhwat, kalau mau punya suami yang paling baik akhlaknya itu yang paling membahagiakan, buah dari iman dan amal soleh. Tapi suami saya emang baik, ibadahnya bagus, cuma duitnya dikit, gak apa-apa. Yang penting tiap perlu cukup Raden. Ada juga nggak cukup mas stres. Bukan tiap perlu ada, tiap perlu kan waruziqo kafafan, cukup. Yang bikin bahagia tuh cukup. Qad aflaha man aslama waruziqo kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, rezekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahagia. Itu memang syaratnya begitu. Nah, yang banyak keinginan tuh nggak bahagia. Makanya ibu-ibu yang sangat sering belanja barang cenderung kurang bahagia. Kurang bahagia dalam mirih, ya. Aduh, baru beli ini ada yang lebih murah, jadi senek. Nunggunya ini lama bener kiriman paket, jadi jengkel. Pas datang, nggak cocok, jadi sebel. Mulanginnya riweuh. Berbahagialah dengan yang tidak diperbudak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi tidak diperbudak keinginan. Boleh ingin, sok aja. Kalau keinginannya menguatkan iman dan jadi tambah amal soleh. Jelas? Saya pengen beli baju baru, boleh? Boleh. Tapi gimana supaya saya punya baju jadi amal tiap beli yang baru, keluarkan satu baju. Tapi ini baju baru dipakai sekali, bagus. Justru yang lepet itu yang jelek kalau sedekah. Kalau bisa beli baju sebelum dipakai, sedekahkan dulu. Lalu saya gimana? Beli lagi. Niat berbagi rezeki. Ikhwan, kalau istri pengen dibelikan sesuatu, kasih aja. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada gimana? Tobat. Jangan pelit sepanjang yang diinginkannya dua, bisa meningkatkan iman dan bisa meningkatkan amal soleh. Dibulak-balik ke sana aja terus, karena memang cuman itu yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan risau ya. Lalu apa? Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Harus jadi ingat nih. Maliki Yaumiddin. Ingat nih. Dunia cuman mampir, segalanya ujian, ada saatnya kita akan dihisab di akhirat nanti. Jadi baca Fatihah itu seyogianya membuat kita ngitung. Saya bekal mati nih, saya bekal dihisab, tidak ada yang meleset. Apa yang saya lakukan balik ke saya. Saya beli apapun dihitung nih.
saya makan apapun dihisab. Jadi baca Fatihah itu harusnya membuat kita jadi ngitung dengan saat perhitungan. Kebayang tidak hadirin? Jadi kalau kita mengatakan Allah yang Maha Raja, Malik yang memiliki, menggenggam, menguasai hari pembalasan, artinya yang terpenting kita sadar nih, kita bakal dihisab. Jadi ada rem untuk melakukan apapun karena ingat perhitungan. Jadi keren baca Fatihah itu, membuat kita ngitung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu iyyaka na'budu, kami mengabdi, beribadah, artinya ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, artinya tawakal. Dengan baca Fatihah harusnya kita sudah tidak ngarep-ngarep apa-apa, penilaian makhluk, pujian, penghargaan, balasan, ucapan terima kasih, karena kita udah niatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Dan dengan baca Fatihah kita tidak bersandar ke makhluk, tidak bersandar ke suami, ke istri, ke orang tua, ke atasan, ke gaji, ke pekerjaan, ke aset, ke klien. Lepas, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalaupun kita harus minta tolong ke orang, cuma lisan, hati tidak. Ini Fatihah nih yang dibaca. Masa kita baca Fatihah tapi riak terus, baca Fatihah tapi ngarep-ngarepnya ke makhluk, gak cocok. Baca Fatihah tuh ikhlas dan tawakal. Tahukah orang yang tidak mempan ditipu setan, mukhlasin dan mutawakilin. Jadi orang yang baca Fatihah dengan benar itu udah nggak ribet dengan penilaian makhluk, balasan dari anteng saja, karena diniatkan ibadah nih. Rumah tangga ibadah, ngurus anak ibadah, kuliah ibadah, kerja ibadah, semuanya diniatkan pengabdian kepada Allah. Perkara orang tahu tidak tahu, Allah sudah tahu. Orang berterima kasih atau tidak, Allah pasti membalas dengan setimpal, ya kan? Orang mau balas budi atau tidak itu urusan orang, yang penting diterima Allah. Itu Fatihah. Dan enggak ngarap-ngarap, walaupun punya orang tua kaya, punya teman kaya, punya ini jabatan, teman naik pangkat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur, ini anteng saja Allah. Halo? Enak enggak kira-kira begitu? Harusnya enak. Apalagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya hidup ini tidak akan bisa bagus tanpa ditunjukin Allah. Allah sekarang menciptakan Google Map, itu teh ciptaan Allah hadirin. Lebih gampang tidak sekarang? Gampang. Kenapa? Google Map ngasih apa? Kue, roti, minuman. Ngasih apa? Petunjuk. Dulu kalau pergi keluar kota, di dekat itu ada yang jual map. Bukan map, map, peta, dibuka. Oh, sini belok sini. Sekarang oleh Allah disimpelkan dengan adanya Waze atau Google Map. Mudah. Hidup ini mudah kalau diberi petunjuk oleh Allah. Mudah.
Makanya minta petunjuk, karena cuman Allah yang tahu di mana rezeki kita yang halal barokah, di mana pendamping terbaik, betul tidak? Di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Semuanya Allah tahu, dan cuma Allah pemberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, itu berarti kita tuh sangat berharap ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Nah ini tolong dengar ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya bukan orang-orang yang sesat, dan bukan orang yang Engkau murkai dan yang sesat. Dengar hadirin, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? 1. Nabiyyin, 2. Sidiqin, 3. Syuhada, 4. Solihin. Ada 4 nih. Nabiyyin kita tidak mungkin, tapi kita berpeluang jadi sidiqin, syuhada, solihin. Jadi ini yang kita minta nih. Surat apa ya Ustaz ya? Ya, seharusnya saya tidak bertanya. Bertanya menyusahkan orang lain. Dan sayanya juga jadi kesel, nggak ada yang jawab hadirin. Surat apa tolong dibacakan Ustaz? Ada? Ya, katanya menunggu itu adalah saat yang lama. Makanya nggak usah ditunggu, saya aja baca lagi. Ya karena budaya kesana an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada solihin. Tolong digaris bawahi, tenang ya. Nabiyyin banyak masalah tidak? Yang benar. Para nabi banyak masalah. Kira-kira sidiqin orang-orang yang jujur, lurus, benar, banyak ujian hidupnya. Syuhada ya, banyak tidak ujiannya? Orang-orang soleh banyak ujiannya. Siap ya. Jadi kita yang minta ditunjuki. Bukan hanya kebayang nikmatnya saja, tapi memang harus siap bahwa untuk mencapai derajat orang yang diberi nikmat, ternyata ujiannya banyak. Bisa nggak dirubah doanya? Jangan ya, karena itu yang ngajarinnya Allah. Berbaik sangka saja bahwa semua ujian ini disiapkan untuk kebaikan kita. Semua ujian ini untuk membersihkan dari dosa. Semua ujian ini untuk mengangkat derajat kita. Semua ujian ini berpahala luar biasa. Jadi jangan mikir beratnya ujian, salah. Gini ya, sekarang SD mikirin ujian SMA, berat tidak? Sekarang yang SMA, ujian SMA, berat tidak? Berat juga. Tetapi kalau siap, dia bahagia. Mau SMA nggak diuji-uji, nggak tamat seumur-umur. Mau dioperasi oleh dokter bedah, tapi versi pendidikannya hanya sampai tingkat petugas P3K. Dibelek pakai bedog, mau tidak? Untuk mencapai dokter spesialis bedah itu, apalagi bedah syaraf yang rumit, itu ujian terus. Gak mungkin ujiannya ujian TK lagi, gak diterima itu dokter, benar? Tidak diakui. Nah justru ujian itu
adalah terus mengangkat derajat kita. Dan kita tuh tidak berat ketika menghadapinya, karena Allah akan menguatkan iman kita. Berat itu versi orang kurang iman. Para nabi memang berat menurut versi kita, tapi beliau sudah disiapkan oleh Allah. Logika aja lah, ujian SD pasti pelajaran SD, nggak mungkin ujian SD pelajaran SMA. Betul? Gitu. Jadi an'amta alaihim itu kita meminta petunjuk mengarah ke sana, dan harus dipahami bakal banyak ujian, tapi jangan lihat ujiannya, lihat nikmat di balik ujian ini. Jadi kalau kita doa begitu ya kita harus siap bahwa kita tuh minta derajat tinggi, minta kemuliaan, minta kebahagiaan. Ini mesti ada ujiannya, tapi jangan takut, karena ujian sekolah dengan ujian hidup beda. Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, ujian hidup diserahkan ke Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh, jadi jangan risau ya. Jangan aduh nanti saya kalau minta syuhada saya ketembak nih tuh. Nggak usah rewel. Nggak pakai syahid juga yang ketembak banyak, betul ya? Benar? Nanti gimana kalau saya dipoto tengarang pokoknya Mas Soleh aja lah. Begitulah rekan-rekan. Jadi dengan membaca Fatihah tuh kita ada Allah yang maha baik, pengasih, penyayang, yang ngurus segala-galanya. Hati-hati dengan baca Fatihah, hati-hati nih, kita bakal dihitung semuanya nih. Nggak ada yang lepas nih. Perkataan, perbuatan. Kalau ada yang merokok, dihisab itu. Selain dia menghisab, dia juga dihisab. Di Jogokarian ustadznya mengatakan begini, dalam Islam semuanya ada niatnya, ada doanya. Bangun tidur doa, ke toilet doa, ganti pakaian doa, makan doa, minum doa, mau pergi doa. Cuma satu yang gak ada doanya, merokok. Emang iya ya, doanya apa? Bismika Allahumma ya wa amut, tidur deh. Allahumma barik lana, enggak ada. Jadi gimana kalau mau merokok? Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira itu doa terbaik sebelum merokok, betul? Dijamin tuh enggak ngerokok ya. Mikir apa? Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Ingat aja, setiap menghisap dihisap. Para pengamal surat Al-Fatihah yang menyadari ini. Kemudian dengan Fatihah kita mulai menghilangkan harapan-harapan dari makhluk, juga menghilangkan sandaran-sandaran. Dah lepas saja. Dan ingat ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya kalau kita bisa beramal itu pasti pertolongan Allah. Juga menghilangkan ujub. Jadi kalau baca Fatihah, ini pesantren kami bangun, Allah membangun pesantren ini. Ini ide saya, ini perjuangan, ini adalah Allah yang menentukan. Sudah tertulis di Lauh Mahfud. Kami hanya diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Begitulah rekan-rekan sekalian, silahkan pelajari Al-Fatihah, baca dari para penafsir. Tiap baca Fatihah itu dipahami artinya,
dimaknai, ditadaburi, kemudian dijadikan amal, mengubah hidup kita. Selain yakin kepada Allah yang maha dekat, yang menguasai segala, juga mengubah kita jadi makin ikhlas, makin tawakal, makin hati-hati, karena kita tahu ada hisab ya. Dan kita jadi jelas nih, kita tuh mau jadi apa. Nabiyin, syidikin, syuhada, solihin. Itu jangan minta-minta tapi nggak tahu apa yang diminta. Nah yang kita minta tuh orang-orang yang mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. Dan yang kita minta itu orangnya memang perjalanan hidupnya diuji. Jadi kalau ada ujian-ujian ya kita pengen mulia, pengen bahagia, dan harus lewat itu. Ya, jadi kalau kuliah pengen jadi sarjana ya nggak bisa enggak, harus beneran kuliahnya. Kalau kuliahnya enggak, skripsinya nggak tahu pokoknya gitu aja. Jadi ijazahnya gimana? Dah, nggak usah mikirin. Kalau ada yang mau tahu ijazah saya, nanya aja. Nanti saya kasih liatin ya, suruh periksa. Udah, jangan ngomongin ijazah. Udah Rulo tadi saya lihat beritanya, jadi astagfirullah. Terima kasih hadirin. PR, pelajari Al-Fatihah, bacaannya benar, hafalkan artinya, tadaburi, baca tafsirnya, dan tiap kita baca Fatihah langsung kita maknai bacaan kita ya, apalagi kan kalau dalam sholat dijawab itu oleh Allah tuh ya. Mungkin ke depan akan kita bahas. Jadi tiap kali kita Al-Fatihah itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga agak kesel, panjang ya. Ada yang diajak baca Al-Fatihah tuh jengkel, panjang ya mah. Ya daripada Al-Baqarah, waduh lebih berat lagi itu hadirin, 1,5 jam ya. Oleh karena itu baca Fatihah tuh dinikmati. Nanti beda, sholat itu lebih enak Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda rasanya kalau mengerti. Ini 1 jam ceramah anteng, fokus terus. Kenapa? Mengerti kasep ya. No, I try to, susah ya. Jangankan saudara yang dengar, saya aja stres kalau nggak ngerti. Terima kasih. Makin sering baca Fatihah, iman makin kuat, amal makin berkualitas. Itulah goalnya. Mari kita sama-sama baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq, An-Nas sambil sedekah ya. Jangan ragu-ragu. Allah melihat kita tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah sedekah mengurangi harta? Tidak akan pernah. Mana qasad sadaqatun min mal. Mari baca Fatihah. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, wahai yang berjanji mengabulkan doa, wahai yang berjanji mengampuni dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Kami benar-benar mohon ampuni seluruh dosa kami. Bersihkan diri kami sebersih-bersihnya ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni sekelam apapun, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Bersihkan ya Allah, sekotor apapun tubuh kami ini. Ya Rabb, hapuskan
senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja, ya Rabb. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kami kekuatan menjauhi maksiat. Berikan kami kekuatan ya Allah agar tidak terjerumus dalam dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, yang takut padamu. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan penolongnya. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia ya Allah. Tiada yang dapat menunjuki kami selain Engkau. Palingkan dari kami akhlak yang buruk ya Allah. Tiada yang dapat memalingkan kami dari keburukan selain Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahi majlis ini, kuatkan iman kami ya Rabb, muliakan akhlak kami, berikan kepada kami nikmat dan khusyuknya ibadah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jangan biarkan kami berhutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Karuniakan rumah tangga sakinah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan ya Allah keluarga kami, anak-anak kami dari kedurhakaan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari kehinaan. Selamatkan ya Allah dari su'ul khotimah, dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah, muliakan keluarganya, keturunannya. Ampuni dan sayangi ya Allah orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Engkau pasti tahu. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi mendoakan kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah, sengaja, tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina
Allahumma ansurhum, tolonglah mereka ya Allah atas kaum yang zalim. Ya Rabb, kaum yang zalim makhlukmu jua, Engkau yang menggenggam ubun-ubunnya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada mereka. Selamatkan saudara-saudara kami dari kezaliman ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ya Karim, jangan biarkan satu pun yang hadir yang berdosa kecuali Engkau ampuni, yang gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang berhutang Engkau lunasi, yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang berhajat Engkau kabulkan. Jamaah ini istiqomahkan, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Rabbana, kami berlindung dari para pemimpin yang musyrik, yang munafik. Karuniakan kepada kami pemimpin yang beriman teguh, yang dapat membimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah Maha menatap, Maha mendengar. Semoga dikabulkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.